Sejak seorang anak dilahirkan, keluarga menjadi lingkungan pertama dan utama tempat ia belajar tentang arti kehidupan. Orang tua memegang peran yang sangat penting dalam membentuk kepribadian, sikap, dan perilaku anak. Di dalam keluarga, anak pertama kali mengenal nilai-nilai, kebiasaan, serta norma yang akan menjadi dasar pembentukan karakternya di masa depan. Nah, disinilah tanggung jawab terbesar orang tua terlihat, bukan hanya sebagai pengasuh, tetapi juga sebagai teladan dan pembimbing. Orang tua yang penuh kasih, sabar, dan bijak akan mampu menanamkan nilai-nilai moral dan agama yang kuat kepada anak sejak dini. Setiap keluarga memiliki pola asuh yang berbeda-beda, seperti otoriter, permisif, dan demokratis. Setiap pola asuh tentunya memiliki sisi positif dan negatifnya masing-masing. Dalam pola asuh otoriter dapat menumbuhkan kedisiplinan yang baik. Namun, bila dilakukan secara berlebihan dapat membuat anak takut, tidak percaya diri, dan sulit berpendapat. Sementara, dalam pola asuh permisif memberi kebebasan kepada anak untuk mengekspresikan diri. Tapi, jika kebebasan itu terlalu besar tanpa batas, anak akan kesulitan mengendalikan diri, menjadi kurang disiplin, bahkan bertindak tanpa memikirkan akibatnya. Lalu, dalam pola asuh demokratis mendorong anak agar percaya diri dan mampu berkomunikasi dengan baik. Namun, jika diterapkan secara berlebihan, anak bisa menjadi terlalu menuntut dan sering berkonflik dengan orang tua karena ekspektasinya tidak tercapai. Nah, maka dari itu, disinilah tanggung jawab orang tua diuji. Bagaimana cara kita bisa menyeimbangkan pola asuh yang diterapkan agar anak merasa bebas, namun tetap terkendali, merasa disayangi, namun tetap disiplin. Kita dapat belajar dari fenomena yang sering kita lihat sehari-hari. Misalnya, banyak anak yang kini kecanduan bermain gadget. Mereka menghabiskan waktu berjam-jam di depan layar tanpa kontrol. Hal ini sering terjadi karena pola asuh permisif yang terlalu longgar. Anak diberi kebebasan tanpa pengawasan dan tanpa batas waktu yang jelas. Akibatnya, anak menjadi sulit mengontrol diri, mudah bosan, dan kehilangan kemampuan untuk bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Nah, disinilah tanggung jawab kita sebagai orang tua benar-benar dibutuhkan. Bukan untuk melarang sepenuhnya, tetapi untuk mengarahkan, mendampingi, dan memberi batasan yang bijak. Orang tua harus mampu menyeimbangkan antara kasih sayang dan pengawasan, agar anak dapat menikmati kebebasannya tanpa kehilangan arah dan kendali. Setiap orang tua pasti menginginkan anaknya tumbuh menjadi pribadi yang baik dan berakhlak mulia. Namun, kasih sayang saja tidak cukup tanpa keteladanan. Anak-anak belajar lebih banyak dari apa yang mereka lihat dibandingkan dengan apa yang mereka dengar. Jika orang tua bersikap sabar, jujur, dan penuh kasih, maka anak akan meniru sikap itu. Tetapi, jika orang tua sering marah, berkata kasar, atau bersikap tidak konsisten, anak pun akan belajar hal yang sama. Maka, mendidik anak sebenarnya bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Ketika orang tua mampu menjadi panutan, anak akan tumbuh dengan kepribadian yang kuat dan memiliki arah hidup yang jelas. Dalam pandangan Islam, mendidik anak bukan hanya kewajiban sosial, tetapi juga ibadah kepada Allah. Setiap orang tua akan dimintai pertanggungjawaban atas bagaimana ia membimbing dan mengarahkan anaknya. Kita sebagai orang tua dianjurkan untuk selalu memohon pertolongan melalui doa, karena kebaikan dan keburukan anak tidak hanya hasil dari usaha manusia, bisa juga dari takdir dan rahmat Allah. Islam juga menekankan betapa pentingnya memberikan makanan yang halal dan baik, karena dari situlah tumbuh akhlak dan hati yang bersih. Rasulullah pernah berkata, setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka lebih pantas baginya. Jika orang tua mensuplai anak dengan makanan yang haram, maka anak akan tumbuh dengan kebiasaan yang jelek. Tetapi, jika anak diberi dari rezeki yang baik dan halal, insya Allah, anak akan tumbuh dengan hati yang bersih dan perilaku yang baik. Maka dapat disimpulkan bahwa pola asuh terbaik adalah pola asuh yang seimbang antara kasih sayang dan ketegasan, antara kebebasan dan tanggung jawab. Orang tua yang baik bukanlah yang selalu menuruti keinginan anak, tetapi yang mampu membimbing anak untuk membedakan mana yang benar dan yang salah. Mendidik anak memang tidak mudah, dibutuhkan kesabaran, waktu, dan doa yang terus-menerus. Namun, ketika semua dilakukan dengan cinta dan niat karena Allah, maka hasilnya akan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir hingga akhir hayat. Karena sejatinya anak adalah amanah, dan setiap amanah harus dijaga, dibimbing,
dan diarahkan agar menjadi generasi yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Cara kita mendidik hari ini akan menentukan seperti apa generasi yang tumbuh di masa depan. Yuk, mulai dari sekarang kita pahami dan terapkan pola asuh yang seimbang. Bukan yang keras, bukan yang bebas tanpa arah, tapi yang penuh tanggung jawab dan kasih sayang. Karena dari tangan dan hati orang tua yang sadar, lahirlah anak-anak yang kuat dan berkarakter.